Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini pembahasan materi terakhir ya untuk eh, mata kuliah arsitektur enterprise dari arsitektur komputer ya. Oke, hari ini adalah pembahasan materi terakhir yaitu pertemuan 14. Untuk materinya sendiri itu mengenai eh, control unit operation ya. Oke, tujuan dari pembelajaran eh, mata kuliah hari ini supaya kalian nanti dapat memahami mengenai konsep control unit operation. Nah, untuk poin-poinnya itu nanti ada 5 ya, yaitu yang pertama eh, mengenai mikro eh, operasi, kemudian feed cycle, ada indirect cycle, ada interrupt cycle, kemudian ada execute cycle, kemudian yang terakhir ada instruction cycle. Oke, nanti akan saya bahas satu satu ya untuk materi dari kelima materi tersebut. Yang pertama, pemahaman dulu mengenai control unit operation atau operasi unit kontrol ya. Kenal dalam CPU ya, di mana CUP ini ada di dalam CPU. Apa itu control unit operation? Yaitu sebuah proses kerja dari unit kontrol di dalam sebuah CPU. Nah, ini nanti berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan dalam sistem komputer berdasarkan instruksi yang diberikan oleh program. Nah, fungsi utama untuk kontrol unit, nah, fungsi utamanya di sini ada 5. Yang pertama, mengambil Oke. Yang pertama mengambil instruksi atau feeds ya. Nah, ini mengambil yang bagaimana? Mengambil instruksi ini dari memori utama atau RAM, random access memory ke dalam sebuah register instruksi atau IR ya, disingkat IR. Kemudian fungsi yang kedua mengartikan instruksi. Kalau tadi mengambil itu fetch ya, kalau yang kedua ini adalah mengartikan instruksi atau decode ya. Ini menganalisa dan menentukan jenis operasi apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengontrol aliran data atau kontrol data flow. Nah, ini mengatur aliran data antara CPU, kemudian memori, dan perangkat input ataupun output. Kemudian yang kelima, mengirim sinyal kontrol. Nah, mengirimkan sinyal ke ALU atau Arithmetic Logic Unit, ke register, dan perangkat lain supaya bekerja sesuai perintah yang diberikan. Kemudian yang kelima, menangani eksekusi instruksi atau execute. Nah, ini nanti mengarahkan perangkat keras supaya melakukan tindakan sesuai dengan instruksi yang telah di-decode. Nah, untuk tahapan kontrol unit ini, tahapannya nanti ada 4. Oke. Tahapannya nanti ada 4. Yang pertama ada feed. Nah, feed di sini adalah mengambil instruksi dari memori. Kemudian tahapan yang kedua adalah decode. Decode ini nanti menerjemahkan instruksi atau perintah. Jadi instruksi ini adalah perintah ya. Perintah. Kemudian execute. Ya, execute di sini menjalankan instruksi. Yang kelima store. Store di sini adalah menyimpan hasilnya jika ada.
Nah, ini tahapan dalam operasi kontrol unit. Ini tahapannya. Kemudian selanjutnya cara kerjanya. Ini contoh cara kerjanya. Oke, cara kerjanya jika instruksi melakukan perintah ya dengan menambahkan add itu kan menambahkan ya. Ini add berarti menambahkan variabel A dan B. Jika instruksi add menambahkan A dan B diberikan ya. Nah, ini tahapannya control unit mengambil instruksi atau perintah. Kemudian yang kedua mengartikan bahwa ini adalah operasi penjumlahan. Kemudian yang ketiga mengaktifkan arithmetic logic unit untuk menjumlahkan nilai A dan B. Kemudian menyimpan hasilnya ke lokasi yang disesuaikan, yang sesuai. Kemudian mengatur langkah selanjutnya. Nah, ini tadi mengaktifkan ini ya, mengaktifkan ALU. Berarti ini mengambil operasi aritmatiknya. Ya, yaitu apa yang dipakai operasi aritmatikanya, yaitu penjumlahan. Nah, ini contoh kerja ya dari counter operation unit. Kemudian yang selanjutnya jenis, kalau tadi cara kerjanya, terus kemudian fungsinya ya. Nah, sekarang jenis control unit itu sendiri. Ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada hardwired ya, control unit. Nah, ini menggunakan rangkaian logika tetap, cepat tapi kurang fleksibel. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah microprogrammer control unit. Nah, ini nanti menggunakan mikroinstruksi atau lebih fleksibel dan mudah dimodifikasi dibandingkan hardware control unit. Ini jenis dari control unit. Selanjutnya micro operation. Micro operation. Apa itu micro operation? Ya. Micro operation di sini adalah operasi paling dasar yang nanti dilakukan oleh bagian-bagian internal CPU seperti register, ALU, kemudian bus data ya dalam satu siklus clock. Nah, micro operation ini nanti merupakan aksi terkecil yang dilakukan selama eksekusi instruksi mesin oleh unit kontrol. Namanya saja mikro ya. Jadi mikro ini kecil. Namanya aja mikro. Mikro itu kecil. Ya, operasi paling kecil. Oke, selanjutnya jenis-jenis dari micro operation. Jenis-jenis dari micro operation ini nanti diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada register transfer micro operation. Ini fungsinya nanti untuk memindahkan data dari satu register ke register lain. Misalnya, contohnya di sini pemindahan data dari register 2 ke register 1. Kemudian arithmetic micro operation melakukan operasi aritmatika seperti tambah, kurang, bagi, kali ya. Nah, ini contohnya penambahan register 1 dan register 2. Kemudian yang ketiga, logic micro operation. Berarti operasi yang digunakan adalah logika. Melakukan operasi logika ya seperti AND, OR, XOR ya, NOT. Nah, ini contohnya
pemindahan pemindahan. Contohnya apa? Contohnya logika R1 dan R2. Terus kemudian yang keempat ada shift micro operation. Nah, ini menggeser ya. Shift itu menggeser. Menggeser bit-bit dalam register ke kiri atau ke kanan. Biasanya kan ada shift kanan, shift ke kiri ya. Untuk menggeser data ke kanan atau data ke kiri. Nah, ini contohnya R1 di sini ya. SHL. SHL itu singkatan dari shift. Ini artinya menggeser atau memindahkan ya. Memindahkan data kemana? Shift left. Ya, left itu berarti ke kiri. Kalau right berarti ke kanan. Kalau top berarti ke atas. Kalau down berarti ke bawah. Ini ya, untuk penggunaan shift. Jadi ada shift left, shift right, shift top ya, shift down ya. Top ke atas, down ke bawah, right ke kanan, left ke kiri. Ini untuk penggunaan operasi shift. Selanjutnya hubungan dengan instruksi CPU. Apa hubungannya dengan instruksi CPU? Nah, satu instruksi mesin, misalnya ini penambahan A dan B, biasanya terdiri dari beberapa micro operation. Nah, di sini yang pertama, mengambil operan A dari memori, MAR ya, Memory Access Register. Jadi MAR itu singkatannya kemarin apa? Memory Access Register, A, kemudian MBR, Memory Buffer Register, A di sini R1 MBR. Terus kemudian mengambil operan B dari memori, MAR B, MBR B, R2 MBR. Kemudian menjumlahkan operan R3 sama dengan di sini R1 plus R2. Kemudian menyimpan hasil MBR, Memory Buffer Register R3 C ya, di sini MBR. Nah, selanjutnya macam-macam dari micro operation. Yang pertama ada feed cycle. Ya, yang pertama ada feed cycle. Feed cycle ini adalah tahap pertama dalam siklus instruksi CPU di mana instruksi diambil dari memori utama dan disiapkan untuk dieksekusi. Berdasarkan diagram yang kamu lampirkan, itu menunjukkan urutan micro operation selama feed cycle. Biasanya melibatkan register-register sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada program counter isi dan MAR, Register Access Register, Memory Access Register. Jadi MAR dan PC ya. Alamat instruksi selanjutnya yang disimpan dalam PC dipindahkan ke Memory Address Register atau MAR. Kemudian MBR, yang kedua adalah memori. Yang pertama tadi program counter atau PC dengan MAR. Yang kedua memori dengan MBR. Jadi kalau PC itu berpasangan dengan MAR, nah kalau memori berpasangan dengan MBR. Nah MBR ya. Oke, selanjutnya data dari alamat MAR, Memory Access Register, Memory Address Register, berisi instruksi diambil dari memori ke memori buffer atau MBR. Kemudian yang ketiga, program counter plus 1 ya, di sini sama dengan PC plus 1. PC di sini diincrement agar menunjuk ke instruksi berikutnya untuk eksekusi selanjutnya. Kemudian yang keempat, MBR dengan register. Instruksi register. IR itu instruksi register. MBR, memory buffer register.
Nah, instruksi yang sudah diambil dari memori disalin ke instruksi register supaya bisa didekode dan dieksekusi. Nah, ini langkah-langkah berdasarkan diagram ya atau feed cycle. Nah, kalau dipersingkat ya, kan panjang banget tadi ya. Kalau dipersingkat seperti ini. Jadi yang pertama mengambil instruksi dari memori berdasarkan alamat dalam PC. Kemudian yang ketiga menyimpannya ke instruksi register atau IR. Kemudian yang ketiga mempersiapkan CPU untuk decode dan eksekusi instruksi selanjutnya. Nah, ya tadi fit ya. Yang kedua adalah indirect cycle. Nah, indirect cycle ini adalah tahap tambahan dalam eksekusi instruksi jika instruksi menggunakan pengalamatan tidak langsung atau indirect address mode. Dalam mode ini, alamat operan sebenarnya tidak langsung tulis dalam instruksi, melainkan nanti tersimpan ke alamat ya lain di dalam memori. Jadi CPU di sini hanya harus mengakses memori dua kali. Pertama untuk mendapatkan alamat operan, yang kedua ini untuk mengambil operannya. Nah, tujuan apa nih? Tujuan dari tahap indirect cycle ini? Tujuannya adalah untuk eh, mengambil operan yang alamatnya disimpan di memori. Jadi bukan langsung tersedia di dalam instruksi. Nah, ini tujuan dari tahapan atau indirect cycle. Nah, langkah-langkahnya di sini IR address dengan MAR dengan instruksi register. Alamat yang ditulis dalam bagian address ini dari instruksi dimasukkan ke dalam MAR. Ini bukan alamat operan langsung, tapi alamat dari alamat operan sebenarnya. Kemudian yang kedua, memori MAR dengan MBR. Kalau tadi IR dengan MAR, kalau ini MAR dengan MBR. Nah, CPU mengambil data dari alamat MAR ke dalam MBR. Nah, nilai ini adalah alamat operan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga MBR dengan IR. Nah, alamat operan yang sebenarnya kemudian disalin ke bagian address dalam instruksi register. Nanti menggantikan alamat tidak langsung sebelumnya. Nah, ini langkah-langkah indirect cycle. Kemudian yang ketiga ada interrupt cycle. Interrupt cycle ini merupakan tahapan dalam siklus instruksi ketika CPU menangani permintaan interrupt dari perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, interrupt ini nanti dilakukan setelah eksekusi suatu instruksi jika ada sinyal interupsi yang aktif dan bertujuan untuk mengalihkan sementara eksekusi program normal agar CPU dapat menangani layanan atau kejadian penting. Nah, tujuan dari cycle ini nanti untuk menyimpan status program saat ini dan beralih sementara ke program interrupt handler yang akan menangani permintaan perangkat. Nah, itu tujuan interrupt handler. Nah, untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama PC dengan MBR.
program counter yang menunjuk ke instruksi berikutnya di dalam program utama. Disalin ke memori buffer register untuk disimpan nanti. Kemudian yang kedua, save PC ke memori. Ini alamat khusus, misalnya 0, ya. Nah, isi MBR alamat PC disimpan ke memori, biasanya di alamat tetap. Seperti 00, agar dapat digunakan kembali saat kembali dari interrupt. Dan yang ketiga, IR dengan ISR atau Interrupt Service Routen ya. Nah, PC dengan alamat ISR. Nah, program counter diisi dengan alamat awal dari program penanganan interrupt ISR atau ISR ya. Sehingga interrupt berikutnya yang dijalankan adalah dari program interrupt. Nah, ini siklus lengkapnya. Pertama, CPU masuk ke interrupt cycle. Kemudian yang kedua, menyimpan alamat program utama atau PC. Program counter ya. Mengatur program counter baru ke handler interrupt. Nah, setelah ISR selesai, status dikembalikan atau restore ya. Dan program utama dilanjutkan. Contohnya, misalnya CPU sedang menjalankan program utama lalu. Nah, di sini timer, keyboard, disk ya, nanti meminta layanan, kemudian interrupt dikirim. Setelah ada permintaan layanan, kemudian perintah dikirim. Kemudian CPU menyimpan alamat program utama. Lompat ke alamat ISR. Nah, setelah selesai kembali ke program utama. Dan yang keempat, ada execute cycle. Ini merupakan tahap ya, tahap dari siklus instruksi CPU, di mana instruksi yang telah diambil dan diterjemahkan benar-benar dijalankan oleh CPU. Nah, di dalam execute cycle inilah operasi utama itu terjadi, ya seperti perhitungan, kemudian transfer data, maupun pengambilan keputusan logika. Nah, posisi dalam instruksi cycle ini, yang pertama ada feed. Feed ini adalah ambil instruksi dari memori, kemudian yang kedua decode, interpretasikan instruksi, yang keempat indirect, ambil alamat operan jika perlu, yang keempat execute, ini jalankan instruksi, yang kelima interrupt, ini tangani instruksi jika ada. Langkah-langkah execute cycle ini berdasarkan diagram ya. Nah, yang pertama ada ALU, operation, register dan register operan, OP yaitu operan. Operasi logika atau aritmatika dilakukan oleh ALU, hasilnya disimpan kembali ke register. Kemudian yang kedua memory write, MAR ya, MAR itu untuk address, memori address register atau alamat, MBR itu untuk buffer ya, ini berisi data, kemudian memori, MAR dan MBR. Kemudian yang ketiga memori read, memori read ya, sorry non fit. Nah ini MAR alamat, MBR itu memori, MBR dan MAR ya, itu memori buffer register dan memori address register, kemudian register MBR. Contoh instruksi dan eksekusinya, contoh instruksinya add A, contoh instruksinya tambahkan A, jenis operasi aritmatikanya adalah aritmatika, dari jenisnya adalah aritmatika, eksekusi actionnya ada AC plus MA, memori A. Terus kemudian move R1, R2, ini transfer, eksekusinya R1, R2. CMP 400, di sini jenisnya kontrol, eksekusinya TC, program counter 400. Kemudian store ini menyimpan store A,
jenisnya adalah penyimpanan, eksekusinya adalah memori A ke address counter. Kesimpulannya apa dari execute cycle ini? Jadi saat CPU melaksanakan instruksi, jadi saat CPU itu melaksanakan perintah bisa berupa penghitungan, pengambilan atau pengiriman data, ataupun pengalihan alur program. Kemudian yang terakhir, poin terakhir yaitu ada instruksi cycle. Apa ini instruksi cycle? Jadi instruksi cycle ini adalah rangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh CPU untuk mengeksekusi satu instruksi mesin dari awal hingga akhir. Nah, untuk instruksi cycle ini menyangkut pengambilan, penafsiran, eksekusi ya, dan penanganan instruksi jika ada. Nah, ini adalah nanti digunakan sebagai dasar kerja dari setiap prosesor. Jadi instruksi ini ya, kesimpulannya instruksi dari cycle ini dijadikan dasar kerja dari setiap prosesor. Nah, tahapannya di sini ada 4 ya, kalau nggak 5. Yang pertama ada feed cycle. Ini mengambil instruksi dari memori utama ke dalam instruksi register atau IR. Contoh micro operation-nya. Ini MAR ya. MAR dan MAR di sini sama dengan PC MBR, memori MAR, IR dengan IR ya, MBR PC, di sini PC plus 1. Kemudian yang kedua di code cycle, ini mengartikan isi instruksi yang telah diambil. Control unit nanti menentukan jenis operasi dan operan yang terlibat. Kemudian execute cycle, menjalankan instruksi yang telah ditafsirkan, misalnya penjumlahan, pemindahan data, ataupun loncatan ke alamat tertentu. Kemudian instruksi cycle, jika ada, ini menangani instruksi dari perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, CPU ini menyimpan status lalu mengalihkan eksekusi ke interrupt service routine ya atau ISR. SR. Nah, ini urutan sederhana ya instruksi cycle. Fetch, jam decode, ya, indirect, execute ini berurutan ya. Kemudian interrupt. Nah, ini jika perlu. Nah, ini jika jadi indirect di sini jika perlu, interrupt di sini jika terjadi. Gambaran singkatnya, saat komputer menjalankan sebuah program, nah setiap instruksi, setiap perintah itu misalnya load ya, load itu kemarin apa? Mengambil, add menambahkan, jam melompat atau melewati. Nah ini diproses lewat instruksi cycle. Nah proses ini berulang jutaan kali per detik. Nah ini gambaran singkat dari instruksi cycle. Contoh kasusnya, misalnya instruksi tambahkan A. Siklusnya, feed, ambil instruksi add A dari memori. Yang kedua, decode instruksi, tahu bahwa ini operasi penjumlahan. Indirect, di sini ambil alamat operan A jika tidak langsung. Execute, ambil nilai dari A, tambahkan ke akumulator. Dan kelima, terakhir, interrupt. Jika ada keyboard atau timer interrupt, proses sekarang ditunda. Ini contoh kasus. Oke, jadi itu ya untuk materi hari ini, pembahasan materi hari ini mengenai feed sampai indirect cycle. Kesimpulannya, dapat saya simpulkan bahwa control unit itu adalah merupakan sebuah komponen CPU yang nanti bertugas untuk memberikan arahan, kemudian monitoring, kendali, kontrol ya terhadap operasi yang dilakukan di dalam arithmetic logic unit di dalam CPU tersebut. Baik nanti operasinya yang digunakan itu apa aritmatika maupun
logika. Jadi ada dua operasi yang digunakan. Poin kedua, kesimpulan yang dapat diberikan adalah kontrol unit itu dari sebuah prosesor itu memiliki dua peran penting. Peran pentingnya apa? Yang pertama, kontrol unit itu nanti mengatur prosesor supaya nanti melakukan semua micro operation dalam urutan yang benar. Kemudian, peran yang kedua adalah kontrol unit itu nanti menghasilkan kontrol signal yang memastikan supaya semua micro operation itu dieksekusi. Jadi nanti terdiri dari dua jenis, yaitu ada single. Single itu berarti eh, satu ya, single itu satu atau sendiri. Dan multi, multi itu banyak. Dan multi kontrol. Nah, siklus instruksi ini terdiri dari micro operation. Ada feed, indirect, interrupt, dan execution cycle. Kemudian, ya, untuk pembahasan materi hari ini mengenai kontrol unit dan bagian-bagian operasinya, maupun tahapan-tahapannya, contoh eksekusinya, ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan dari materi kontrol unit yang sudah saya bahas hari ini, bisa didiskusikan di grup ya, ataupun eh, Japri ya, ataupun bisa didiskusikan di MyBase. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf untuk penyampaian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.